Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua. Kali ini bersama channel Habsyari Farm akan mengulas tentang tidak jauh beda dengan pertanian yang ada hubungannya, yakni tanah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang cara pemecahan sertifikat tanah langsung di Badan Pertanahan Nasional. Oke kawan-kawan, ini saya ambilkan sebuah contoh sertifikat tanah ya. Nah, ini dia sertifikat tanahnya. Ini adalah sertifikat tanah asli ya teman-teman. Nah, di sini ada apa aja isinya. Nah, ini ada nama pemohon atau nama pemegang hak sertifikat di sini. Kemudian ini ada informasinya, ada macam-macam informasi, ada nomor induk bidang, kemudian ada surat ukur, terus dasar penerbitan sertifikat atau dasar pendaftaran. Kalau ini dasarnya adalah berdasarkan pemecahan hak milik sekian. Oke teman-teman, dan akan saya jelaskan mengenai mekanisme cara pecah sertifikat tanah. Oke. Jadi sebelumnya saya jelaskan teman-teman, sertifikat atau hak atas tanah yang ada di BPN itu memang ada banyak macam jenisnya. Ada hak milik, hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada hak pakai dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru itu ada hak pengelolaan. Akan tetapi terkait dengan sertifikat hak milik yang akan kita bahas kali ini, bagaimana cara pemecahannya? Yang pertama kita lihat status tanahnya ya teman-teman ya. Kita lihat di sini di kolom penunjuknya ada tulisan penunjuk atau juga langsung di SU-nya. Apakah ini statusnya tanah pertanian atau non pertanian teman-teman? Karena apa? Karena ada pengaturan kalau untuk tanah pertanian, yakni berdasarkan PRP 56/1960 dan juga itu ada Permen ATR juga tentang pengendalian tanah pertanian. Permen ATR tahun 2016 kalau nggak salah, itu tentang pengendalian tanah pertanian, di mana biasanya di kolom penunjuk itu dijelaskan bahwa apabila tanah bidang tanah pertanian ini akan dialihkan atau dilakukan pemecahan, itu wajib mendapatkan izin tertulis dari kepala kantor pertanahan setempat, kawan-kawan. Oke, jadi yang pertama kali kita lihat adalah status tanahnya. Apakah itu tanah pertanian atau tanah non pertanian? Ya. Jika kawan-kawan di sertifikatnya adalah tanah pertanian, maka kawan-kawan wajib mengajukan izin pemecahan atas tanah pertanian tersebut, teman-teman. Dan bagaimana cara mekanisme pengajuan izinnya? Kawan-kawan tinggal datang saja ke kantor pertanahan, kemudian sambil membawa berkas kelengkapan yakni sertifikat tanah. Kalau untuk masih izinnya bisa difotokopi atau juga hasilnya ditunjukkan ke petugas loket. Kemudian siapkan juga ada materai 10.000 ya kawan-kawan. Kurang lebih itu ada mungkin sekitar 4 lembar untuk pernyataan-pernyataan yang nanti ditulis di formulir yang akan diberi oleh BPN. Oke, setelah itu kawan-kawan mendaftar dan melampirkan sertifikat dan juga KTP asli dan fotokopi yang di pemohon sertifikat ini. Apabila kawan-kawan itu tidak bisa mengurus ya karena atas nama sertifikat ini, bisa dikuasakan dengan menggunakan surat kuasa. Oke kawan-kawan. Setelah itu sudah didaftar di loket pendaftaran di BPN, nanti akan diteruskan ke petugas di back office untuk dikerjakan, sehingga ditunggu prosesnya. Biasanya kurang lebih bisa 3 hari atau seminggu tergantung dengan apa ya teman-teman ya, pengajuannya. Jadi usahakan selengkap mungkin biar cepat prosesnya. Oke. Setelah itu nanti kawan-kawan jika sudah jadi, kawan-kawan bisa mengambil di loket penyerahan izinnya. Nah, setelah izin didaftar atau didapatkan teman-teman, selanjutnya adalah proses pemecahannya. Oke. Dan pemecahan bidang tanah itu tersebut itu ada biasanya sih ada ketentuan kawan-kawan. Biasanya idealnya ya kalau itu tuh maksimal 5 bidang. Cuman tergantung dengan kebutuhan. Kalau pewarisan itu bisa lebih dari 12 atau tergantung jumlah ahli warisnya teman-teman. Oke. Nah,
Setelah proses izinnya sudah selesai, didapatkan oleh kawan-kawan, tinggal didaftar di loket pendaftaran lagi. Pendaftarannya adalah pendaftaran pemecahan bidang tanah. Oke teman-teman. Nah setelah didaftar dengan menyerahkan sertifikat asli ya kawan-kawan, kemudian juga fotokopi KTP atau KTP bagi pemegang tanahnya yang ada di sertifikat, atau kalau tidak bisa hadir pemegang tanahnya, bisa memberikan surat kuasa ke orang teman-teman dengan surat kuasa untuk pendaftarannya. Nah setelah itu mengisi formulir pemecahan. Oke teman-teman, diisi formulirnya, diisi sampai selesai, kemudian dihubungi tanda tangan. Selanjutnya diserahkan ke petugas loket. Dan oleh petugas loket akan dibuat SPS atau surat perintah setor setelah didaftar teman-teman. Nah itu bagaimana cara pembayarannya untuk PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak itu teman-teman bisa membayar lewat bank, bisa mobile banking, bisa online, atau juga bisa lewat EDC yang ada di kantor pertanahan teman-teman. Tinggal gesek dengan memasukkan kode angka dengan pembayaran SPN, kemudian ada tinggal diikutin, atau kalau ada BRI bisa lewat Briva dan sebagainya teman-teman. Oke, tinggal dibayar. Setelah nanti kawan-kawan membayar, maka secara otomatis berkas kawan-kawan akan diproses. Nah, setelah itu dari loket pendaftaran dan sudah dibayar, berkas akan diantarkan ke pengukuran teman-teman. Untuk dilaksanakan pengukuran, teman-teman tinggal menunggu jadwal atau bisa juga janjian atau juga bisa komunikasi dengan petugas ukurnya. Tapi biasanya sih kawan-kawan akan dihubungin oleh petugas ukur untuk waktu pengukurannya. Nah, setelah itu petugas ukur datang, proses pengukuran bidang tanah kawan-kawan. Nah, setelah pada saat pengukuran, saya sarankan agar tidak lama prosesnya teman-teman, tolong hadirkan tetangga atau sandingan batas-batas tanah kawan yang akan dipecah. Gunanya apa itu nanti? Gunanya nanti untuk tanda tangan di gambar ukurnya teman-teman ya. Jadi ada gambar ukur yang harus ditandatangani. Kalau sebisa mungkin juga hadirkan pak kadusnya, kepala dusunnya atau RW-nya atau siapa yang ada di sana. Itu gunanya untuk mengetahui biar nantinya atas hasil ukurnya ini tidak terjadi masalah teman-teman ya dengan sampingnya atau tetangganya yang akan dipecah. Jadi biar sama-sama ini ya sama-sama mengetahui bahwa ini dilakukan pemecahan sekian dan batas-batasnya bisa disepakati bersama. Dan itu jauh lebih bagus dan itu insya Allah akan menghindarkan yang namanya sengketa tanah. Oke, setelah kawan-kawan proses menghadirkan pada saat pengukuran, petugas ukur datang, nanti akan diukur tanahnya teman-teman. Diukur dengan menggunakan berbagai macam alat. Untuk yang terbaru saat ini di BPN menggunakan alat RTK kawan-kawan ya. Jadi tidak lagi pakai meteran, tapi sudah pakai RTK. Dan nantinya data spasial atau data hasil ukurnya ini akan di-upload teman-teman ke sistem yang dibuat oleh BPN, namanya sistem DKKB, komputerisasi kegiatan pertanahan. Itu nanti artinya apa? Bidang tanah teman-teman yang seperti ini nih, yang gambar-gambar seperti ini nanti akan masuk datanya di data database KKB, sehingga kedepannya kejadian tumpang tindih sertifikat tidak akan terjadi kawan-kawan ya. Karena apa? Karena sekarang sistemnya sudah digital semua, sudah otentik ya, sudah di scan, sudah di digitalisasi, sehingga sangat kecil kemungkinan bisa tumpang tindih. Teman-teman, kita langsung berangkat.
Ini masuk kelurahan Bertong apa? Telaga Bertong, Pak ya. Nah, ini kawan-kawan sudah selesai diambil titik-titik koordinatnya. Yang punya tanah, lihat kemana? Ini yang punya tanah. Kita wakili ini. Sebetulnya gini kan Pak, tadi ini udah diukur semuanya, baru yang induknya aja, keseluruhannya aja nih. Nah nanti kan ini mau dipecah 4 ya, sesuai dengan luas. Bapak juga nggak tahu pecahannya di mana. Nah nanti datanya saya olah dulu untuk yang induknya dulu. Nanti luasnya saya kasih tahu, nanti saya kasih data buat pemecahannya di mana gitu, pecah bidangnya di mana. Nanti saya juga datang lagi buat nandain lagi gitu. Masang palnya intinya Pak. Nanti disiapkan pal aja Pak, atau dari apa gitu. Betul Pak. Yang ada aja sih nanti kalau mau ada. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai pengukurannya oleh Mas Alif. Foto ini video. Ya. Oke. Sip, sekarang kita balik ke kantor. Ayo balik ya. Yuk. Oke. Nah, setelah kawan-kawan proses pengukuran selesai, petugas ukur akan kembali. Nah, kawan-kawan tinggal menunggu hasilnya. Nah, setelah dari pengukuran, berkas akan dibuatkan cetakan namanya surat ukur berdasarkan gambar ukur yang tadi ditandatangani kawan-kawannya. Nah, setelah dicetak gambar ukurnya, nanti akan selesai ditandatangani SU-nya oleh Kepala Seksi Survei dan Pengukuran. Selanjutnya berkas akan dibawa ke seksi pendaftaran dan penetapan hak atas tanah. Dan setelah di seksi pendaftaran dan penetapan hak atas tanah, nanti akan dilakukan pencatatan di situ teman-teman. Pencatatan bahwa ini pecah sekian. Nah, nanti belangkonya jadi ada misal teman-teman pecah 2, nanti akan dapat 2 sertifikat dengan belangko baru. Oke, kalau misal kawan-kawan pecah jadi 5, dan Anda akan dapat jadi 5 sertifikat dan induknya dari pemecahan itu akan dimatikan kawan-kawan. Kalau pemecahan induknya akan dimatikan. Beda dengan pemisahan. Kalau pemisahan sebagian itu induknya tetap hidup, cuma diambil oleh sebagian aja kawan-kawan. Dan bedanya apa? Kalau pemisahan itu hanya berlaku untuk 2 bidang dan itu posisinya tidak lagi di tengah kawan-kawan, jadi di pinggir ini bisa pemisahan. Terus saatnya ketika pemisahan itu harus belangko yang terbaru teman-teman. Tapi untuk belangko yang lama itu saya sarankan ada pemecahan. Gunanya apa? Biar data itu bisa terplotting dan bisa bagus datanya di sertifikat teman-teman ya. Oke, setelah dari seksi survei dan seksi pendaftaran dan penetapan atas tanah selesai diparaf oleh kepala seksinya, berkas akan dibawa ke kepala kantor pertanahan teman-teman untuk dibubuhi tanda tangan seperti ini. Ini dibubuhi tanda tangan. Nah, setelah dibubuhi tanda tangan, stempel, selesai terus didaftar di daftar isiannya ini oleh petugas. Sertifikat akan diserahkan ke kawan-kawan. Cukup simpel bukan? Ya sangat mudah sekali kawan-kawan. Syaratnya cuma sertifikat asli. Sekali lagi untuk syarat-syaratnya saya jelaskan. Cuma sertifikat asli. Kemudian fotokopi KTP atau surat kuasa bila dikuasakan teman-teman. Kemudian mengisi formulir yang ada di BPN. Oke, jadi sangat mudah sekali. Sekarang bagi kawan-kawan yang mungkin beli tanah, sertifikatnya masih induk, masih sertifikat global istilahnya, tolong segera dilakukan pemecahan kawan-kawan. Karena prosesnya sangat mudah dan juga cepat juga kawan-kawan. Jadi tolong segera dilakukan pemecahan agar apa? Agar nanti bisa digunakan untuk peralihan teman-teman atau balik nama. Nah, biar apa? Biar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Oke kawan-kawan, sekian penjelasan dari saya ini. Kalau misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa subscribe channel Hub Salifam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.